Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrodita Azhar Hadiansyah dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyebaran berita proklamasi di dalam negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta telah membacakan sebuah teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hal tersebut menandakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Hal tersebut membuat seluruh masyarakat dan seluruh tokoh nasional merasa senang dan bahagia. Hal tersebut mendorong para tokoh nasional untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia, dari tengah kota hingga pelosok. Namun, hal tersebut tak membuat para tokoh nasional menyerah. Para tokoh nasional menggunakan berbagai media untuk menyebarluaskan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Lantas, apa saja media-media yang digunakan oleh para tokoh nasional untuk menyebarluaskan berita proklamasi? Yang pertama yaitu siaran radio. Pada saat pembacaan teks proklamasi telah selesai, banyak tokoh nasional menuju kantor penyiaran radio untuk menyebarluaskan berita proklamasi tersebut. Dikarenakan pada saat itu, radio menjadi salah satu media elektronik yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, sehingga untuk menyebarkannya tidak sulit dan banyak orang serta banyak masyarakat yang mengetahui berita proklamasi tersebut. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan mudah. Sebagai salah satu contoh pada kantor penyiaran radio di Surabaya, mereka harus menyebarluaskannya menggunakan bahasa Madura supaya pasukan Jepang yang ada di Surabaya tidak mengetahui mengenai penyebarluasan berita proklamasi tersebut, yaitu dari mulut ke mulut. Masyarakat yang mengetahui berita proklamasi tersebut dari siaran radio langsung mengumumkan dan menyebarluaskan kepada masyarakat lain dari mulut ke mulut. Namun terkadang mereka menyebarluaskannya secara diam-diam supaya pihak Jepang tidak mengetahui penyebarluasan berita proklamasi tersebut. Ketiga yaitu telegram. Pada saat itu, telegram menjadi salah satu media untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Seseorang yang mengetahui berita proklamasi akan langsung menyebarluaskannya ke banyak orang melalui telegram. Keempat yaitu telepon. Pada saat itu, telepon telah dijumpai di banyak wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, telepon menjadi salah satu media untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Pada saat itu, banyak orang berbincang melalui telepon. Pada saat itu juga, banyak orang telah menyebarluaskan berita proklamasi melalui telepon. Yang kelima yaitu selebaran berupa pamflet. Pada saat itu, pamflet juga menjadi media untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Pamflet akan dicetak dalam jumlah yang banyak dan ditempelkan di tempat umum seperti gerbong kereta dan dinding tempat umum. Hal tersebut bertujuan supaya banyak orang yang dapat melihat berita proklamasi tersebut, sehingga berita proklamasi dapat tersebar dengan cepat. 6 yaitu surat kabar. Pada saat itu, surat kabar sangat digemari oleh masyarakat untuk membaca dan mengetahui berita terkini. Oleh karena itu, para tokoh nasional berencana untuk menyebarluaskan berita proklamasi melalui surat kabar. Dikarenakan pada setiap harinya, banyak masyarakat yang membaca surat kabar. Dan diharapkan pada saat itu juga, banyak masyarakat yang mengetahui bahwa berita proklamasi telah tersebar. Penyebaran berita proklamasi tentunya membutuhkan peran dari banyak tokoh nasional. Lantas, siapa saja tokoh nasional yang berperan dalam penyebaran berita proklamasi di Indonesia? Berikut adalah tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam penyebaran berita proklamasi di Indonesia. Lantas, kapan sajakah penyebaran berita proklamasi dilakukan? Berikut adalah lini masa atau tanggal-tanggal penting terkait penyebaran berita proklamasi di dalam negeri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.